Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Insya Allah ya selalu sehat. Nah, ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian bilang kata keren? Wow, pasti pernah, ya kan? Kira-kira kalian bilang kayak gitu tuh pas ngeliat apa sih? Kalau versi Instagram, orang keren itu pasti yang punya banyak followersnya, ya kan? Kalau versi YouTube, orang-orang keren itu adalah mereka yang punya banyak banget subscribernya. Iya nggak? Dan subscribernya itu jutaan. Bener kan? Nah, terus keren menurut kalian tuh ketika apa sih? Pasti banyak banget kan? Seperti kalau misalkan kalian adalah seorang yang suka memotret. Pasti ketika kalian mendapatkan potret yang bagus, kalian pasti bilang, keren. Ngomong-ngomong keren, pernah nggak sih kita berpikir, apa sih definisi keren itu? Pastinya, keren itu punya banyak banget sudut pandang. Tergantung orang yang menilainya. Aku sih kebayangnya superhero. Kalau kalian gimana? Bisa jadi kalian membayangkan Batman, Spider-Man, Naruto, dan pasti masih banyak lagi superhero yang menurut kalian keren. Tapi sayang, sekeren apapun mereka itu fiktif. Penasaran gak sih keren ala Rasul itu kayak gimana? Ada loh ternyata. Yuk, cek ayatnya. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Ternyata Allah itu punya standar keren, yaitu mereka-mereka yang menyerahkan dirinya, yang bersungguh-sungguh tanpa pamrih, yang memang hanya untuk mengejar ridhonya Allah. Kira-kira ada nggak ya yang seperti itu? Yang benar-benar nyata, yang sama seperti kita, seorang manusia biasa, ada nggak ya? Ternyata ada. Siapakah dia? Dia itu adalah Suhaib bin Sinan. Kalian pasti udah banyak banget mendengar sahabat-sahabat Rasulullah. Begitupun salah satunya adalah Suhaib bin Sinan. Tapi siapa sih Suhaib bin Sinan itu? Suhaib bin Sinan itu ternyata adalah seorang anak gubernur. Kebayang gak sih kalau anak gubernur pasti punya segalanya? Terhormat, iya gak sih? Tapi kenapa Suhaib bin Sinan menjadi tokoh keren ala Rasul? Ternyata Suhaib bin Sinan itu adalah orang yang sangat ulung, bagian memanah. Nah, bukan hanya jago memanah, Suhaib bin Sinan pun menjadi seorang panglima perang. Tapi pada saat peperangan, Suhaib bin Sinan berhasil ditaklukkan dan menjadi budak. Tapi tidak sampai di situ. Suhaib bin Sinan terus berjuang sehingga dari perbudakannya dia mulai dibebaskan dan mulai dari nol untuk berdagang. Dan apa yang terjadi? Suhaib bin Sinan itu menjadi orang yang sangat kaya raya. Setelah kaya raya, ternyata ketika beliau hendak mengikuti perintahnya Rasul, mentaati semua perkataannya Rasul, bahkan ikut hijrah bersama Rasul, Suhaib bin Sinan itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, dicegah untuk ikut hijrah. Kata mereka, Suhaib, engkau boleh ikut hijrah asal meninggalkan semua harta benda yang kamu miliki. Kebayang gak sih kita yang sudah pernah jadi budak, kemudian bekerja dari nol, setelah kaya raya, kita dipilih ikut hijrah tanpa membawa apapun atau tetap di sini dengan segudang harta. Tapi apa yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinan? Suhaib bin Sinan meninggalkan semua hartanya dan hanya memakai pakaian yang saat itu dia kenakan untuk ikut hijrah bersama Rasul. Nah, itu dia potret keren Suhaib bin Sinan mengikuti kerennya ala Rasul. Jadi apa sih keren itu? Keren itu berarti mereka-mereka yang mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak Allah ridhoi menuju sesuatu yang Allah ridhoi.
Ya kayak traveling gitu. Ada tempat yang ditinggalkan dan ada tempat yang dituju. Nah, jadi udah ketemu kan keren versinya Rasul, tapi video ini belum berakhir. Suhaib bin Sinan ketika traveling dari tempat satu ke tempat yang lain, meninggalkan sesuatu karena Allah dan menuju sesuatu karena Allah, Suhaib bin Sinan tidak sendirian. Dia ditemani dengan sahabat-sahabat yang lain. Best friend forever gitu. Nah, kira-kira kalau menurut kita keren gak sih kalau kita bisa traveling dibarengin sama teman-teman kita? Pasti seru. Tapi traveling kita nggak akan seru kalau teman kita pengen ke pantai, kita pengen ke hutan. Kita pengen kuliner, dia pengen ke pasar malam. Semuanya nggak akan jadi seru kalau keinginan kita berbeda. Ternyata bersama itu nggak cukup kalau nggak punya tujuan yang sama. Jadi, kesimpulannya apa nih teman-teman? Kalau kita ingin traveling meninggalkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, menuju ke tempat sesuatu yang Allah ridhoi, kita butuh teman yang bukan hanya membersamai kita, tapi punya visi misi yang sama dengan kita. Supaya Allah meridhoi jalannya kita. Dan ternyata kita juga disuruh loh sama Allah untuk terus bareng-bareng sama teman-teman kita. Ini dia ayatnya. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Nah, itu dia kisah Suhaib bin Sinan yang bisa kita teladani. Tokoh keren ala Rasul. Gimana menurutmu? Apakah kamu mau menjadi tokoh keren selanjutnya? Jangan lupa tag teman-teman kamu untuk bisa nemenin kamu traveling menuju ke tempat yang Allah ridhoi. Oke, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.